nutnya semakin dikeraskan, dia semakin menyusut. Dan ini dia bisa kembali lagi. Oh iya. Coba Mas. Oh iya Mas ya. Oh gitu. Jadi kalau cuma baja biasa aja, dia mungkin nggak akan mengembang lagi. Rotornya itu kan ketika panas dia akhirnya longgar si koletnya itu. Oke, jadi gitu Mas ya. Longgar, akhirnya mata routernya copot. Atau paling parah ya patah. Oke guys, kembali lagi di channel Inseco Mesin CNC. Kita sedang bersama Mas Tias. Mas Tias, halo Mas Tias. Halo. Halo, oke. Dari tadi muter-muter ini spindle Mas ya? Ya ini spindle yang kita gunakan di mesin router kita dengan dayanya yaitu 2,2 kW ya yang kita gunakan di router kita itu. Oke, 2,2 kW. Tadi muter-muter apa sih Mas yang bagian depan sini Mas? Oh ini. Tadi saya muter-muter nutnya ini atau murnya. Wow. Nut. Oh ini nutnya. Nah, yang di dalam nutnya itu apa Mas? Itu Mas yang buat itu yang biasa buat jepit. Oh ini. Nah ini Mas. Nah ini namanya kolet. Kolet. Nah, kolet dengan tipenya ER ya. Oke. ER 20 yang untuk yang spindle ini. Oke. Oh iya Mas, dan kebetulan nih Mas, ini mungkin ada beberapa customer kami yang bingung nih Mas, bingung cara memilih kolet yang benar. Termasuk saya juga sih Mas. Ada tips memilih kolet yang benar nggak Mas? Tips memilih kolet yang benar. Ini yang memilih yang benar ini maksudnya benar untuk ke spindlenya apa ke mata bornya atau mata routernya? Mungkin dua-duanya Mas, mungkin dari spindlenya ke spindlenya dulu Mas. Oke, di mana untuk jenis ER ini ada ukurannya juga ya. Kolet yang digunakan, jenis kolet untuk ER itu ada dimulai dari ER11, ER16, ER20, ER25, sama ER32. Oke, di mana nomor-nomor yang setelah tulisan ER itu menggambarkan ukuran dari lebar kolet ini. Oh lebar. Diameter kolet ini. Dia diameter luar untuk kolet ini. Dia ukurannya adalah 20 mili. 20 mili. Nah, dan spindle 2,2 kW yang kita pakai ini pas atau PNP dengan kolet ER20 ya. Oke, jadi kalau spindlenya mesin CNC router Inseco itu koletnya pakai yang ER Mas ya? Ya pakai yang ER20 ya. ER20. Ya. Jadi nanti kalau beli lagi gitu misal Mas, kolet saya rusak gitu. Jadi harus beli yang tipe ER20. ER20. Atau nanti bisa beli ke Inseco-nya langsung. Kontaknya di bawah ini ya? Siap, kontaknya di bawah situ guys. Nanti kalau pengen beli lagi koletnya ada di bawah situ. Oke Mas, kalau itu tadi kan kesesuaian antara kolet sama spindle. Nah, ini sekarang kalau cara mencari kesesuaian kolet sama mata router ini gimana Mas ini Mas? Nah, baik. Untuk memilih ukuran kolet yang sesuai untuk mata bor yang akan kita pakai, yaitu kita bisa melihat pada koletnya di sini. Ini ada 6-nya itu Mas ya? Ada angka 6 ini, berarti dia cocok untuk 6 mili. 6 mili. Ini untuk yang kita buka dulu ya. Oke. Nah, untuk yang 4 mili ini, nah ini ada tulisan 4 sampai 3. Nah, dia berarti bisa digunakan untuk mata bor dengan batang, diameter batangnya 4 mili sampai 3 mili. Nah, kenapa kok ada ringnya 4 sampai 3 mili? Di sini bentuknya itu dia nggak rata ya, itu ada kerucutnya. Jadi ketika kolet 6 mili ini masuk, mata bornya ini 6 mili, dia dan nutnya ini dikeraskan, nah, maka kolet ini akan semakin menyusut. Jika mata bornya dipasang 5 mili, nah nanti kolet juga akan bisa menyesuaikan karena kolet nanti semakin menyusut. Nah gitu, makanya kenapa di kolet yang 4 mili ini tadi ada tulisannya 4,5
strip 3. Oh gitu. Nah, gitu. Jika kita ingin menggunakan mata bor 3 mili, tapi yang kita punya kolet 4 mili, kita masih bisa gunakan yang kolet 4 mili itu. Kita nggak perlu beli kolet 3 mili. Kolet ini bisa menyusut 1 mili di angka yang tertera di koletnya. Itu bahan kolet sendiri itu apa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau yang kita ketahui Iya. ya, bahannya itu adalah baja pegas Mas. Jadi dia ketika natnya atau murnya semakin ditekan, dia akan makin menyusut seperti ini. Oh. Nah, jadi di spindolnya ini bentuknya kerucut. Dalam sana itu bentuknya mengkerucut ke dalam. Iya. Di natnya ini juga dibentuk kayak miring gitu ya, menyesuaikan dengan kolet yang ini bagian depan ini. Jadi dia natnya semakin dikeraskan, dia semakin menyusut. Dan ini dia bisa kembali lagi. Oh iya. Coba Mas. Oh iya Mas ya. Oh gitu. Jadi kalau cuma baja biasa aja, dia mungkin nggak akan mengembang lagi. Oke. Itu. Nah, untuk pemasangan mata router ke kolet, itu kalau bisa batang yang masuk ke kolet itu sekitar 13 mili atau sampai 14 mili ya. Oke Mas. Segitu ya Mas ya kira-kira? Nah, kira-kira segini. Setelah terpasang seperti ini, kita masukkan ke sini, ke spindolnya. Oke. Setelah itu kita pasang murnya atau nut dari spindolnya. Oke. Seperti ini. Mas itu natnya itu harus sesuai Mas ya sama tipe koletnya? Iya, harus sesuai. Oh, cara mencari untuk agar sesuai itu gimana Mas? Nah, di sini ada tulisannya ya. Jika bingung tentang kolet atau nut yang dipakai di spindle ini, bisa lihat di sininya. Oh, itu Mas ya? Ya, ada ER20. Oke. Tulisannya. ER20. Dan koletnya itu tadi kan sudah kita ketahui bahwa ER20 juga Mas ya? Ya, Jadi sesuai. sesuai. Oke, siap. PNP. Nah, kita pasang nutnya atau murnya. Nah, setelah itu kita tinggal keraskan dengan Ini. kunci pas yang Kunci pas. sudah disediakan. Oke. Untuk ulirnya ulir standar ya, ulir yang biasa umum. Jadi Oke. bukan ulir yang terbalik itu. Oke, siap. Dan untuk pengerasannya itu seberapa? Ya sekuatnya, Oh, gitu Mas ya? sekuat customernya. Oh gitu. Tapi ini sedikit tips kalau kemarin saya dengar dari Mas Yas, Mas Fahim, itu harus rapet Mas ya? Maksudnya harus kuat banget ya? Ya, harus kuat. Kalau nggak kuat itu nanti kenapa Mas kira-kira Mas? Nah, kalau pengerasannya kurang, nanti bisa jadi mata routernya itu copot sendiri. Kenapa bisa copot sendiri? Pertama karena kurang keras, kedua karena panas, sehingga putaran mata spindle dengan mata routernya itu kan ketika panas dia akhirnya longgar si koletnya itu. Oke, jadi gitu Mas ya? Longgar, akhirnya mata routernya copot. Atau paling parah ya patah gitu. Mas, lebih baik kalau kita masang kolet itu Mas, itu lebih baik nutnya koletnya dipasang ke nut terus dipasang ke spindle, atau mata router ke kolet terus ke spindle terus nutnya dipasang belakangan Mas? Kalau itu tergantung dari mata routernya. Oh gitu. Contohnya kalau ini ujung mata routernya ini kan dia masih bisa masuk ke lubang nut. Tapi beda lagi kalau pakai kita kendorin dulu ya. Kendorinya gimana Mas ini kalian? Kendorin dulu. Beda lagi kalau pakai mata router yang seperti ini. Gimana Mas? Kayak ini aja ya. Nah, Oke. ini kan kalau kita pasang ke kolet dulu, nutnya kan nggak bisa masuk. Oh gitu. Nah. Oh gitu. Oke. Jadi kalau khusus untuk yang mata
routernya yang besar seperti ini atau diameternya lebih besar dari lubang nut dalam ini bisa begini. Ini dipasang dulu atau koletnya dipasang ke spindle dulu. Atau kalau tidak mau susah ya ini koletnya dipasang ke nut. Terus Baru mata routernya dimasukkan seperti ini. Oke, jadi gitu guys. Nah, ini untuk kunci pas yang kecil. Kunci pas yang kecil ini kan di atas. Ya. Ini tak pegang gini. Pegang gini. Untuk yang besar, pegang tangan kanan. Oke. Ini. Nah, ini sekedar tips ya. Jika ingin memotong material yang tebal, kita juga harus melihat mata pisaunya itu mampu apa enggak untuk pemotongan material tersebut.